Menurut agenda hari ini adalah pembahasan apa-apa yang telah kita kemarin kerjakan dan pemberian materi. Pada saat ini kita agendakan sampai jam 15.30. Tidak lupa juga kami ingatkan agar lebih usul lagi dalam mengikuti kegiatan ini, silakan Bapak Ibu pembimbing dan adik-adik untuk menyiapkan catatannya dan segala hal yang lainnya. Yang sampai ketika nanti ketika sesi penjelasan mengalami gangguan teknis. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Pak Dr. Ahmad. Terima kasih Pak Hendra, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semua anak-anakku, adik-adik peserta dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kepada Bapak Ibu pembimbing ya, pendamping. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih sehat, diberikan kesehatan dari berbagai daerah nih, dari Sumatera, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, sampai ke timur ya, sampai ke ada dari Sulawesi, dari Kalimantan Utara, Malinau. Alhamdulillah luar biasa ya. Bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi ya, sharing di pertemuan hari kedua. Ya, jadi saya senang bisa mendampingi, bisa membimbing adik-adik semua ya. Mudah-mudahan adik-adik masih semangat ya di hari kedua ini ya, dan tetap semangat. Kita akan melaksanakan hari kedua. Tadi Pak Hendra penanggung jawab IPS sudah menyampaikan agenda kita akan selesai sampai pukul 15.30. Oke, bisa ya dipahami ya? Oke. Sekarang kita turun, Pak Hendra, boleh nomor 14. Nomor 14. Coba kita lihat nomor 14, anak-anakku semua. Ya. Salah satu alasan manusia melakukan revolusi dari food gathering ke food producing adalah, nah, masih ingatkah soal yang kemarin kita pretest? Itu ada soal tentang apa? Food producing. Food producing. Tentang apa kemarin soal food producingnya? Nah, ternyata hari ini ada lagi soal food producing. Nah, coba kita lihat. Ini materi pelajaran apa? Nomor 14. Sejarah. Sejarah, oke. Coba kita lihat. Ini jawabannya apa nomor 14? Jawabannya apa nomor 14? C. Ya, C. Jawabannya ya, C. Coklat. Manusia memiliki kemampuan membuat produksi makanan ya. Nomor 14 C ya. Sekarang kita nomor 15, anak-anakku semua. Kita lihat, lanjut. Teori Arab atau teori Mekah menjelaskan bahwa para ulama dari Arab atau Mesir mulai masuk dan menyebarkan agama Islam di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Berikut ini merupakan bukti-bukti yang menguatkan teori Arab, yaitu, nah, ini pelajaran apa anak-anakku semua? Sejarah. Sejarah. Coba kita lihat nomor 15, jawabannya apa anak-anakku semua? B. B ya, Bandung. B, Bandung, bebek. Pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam yang didirikan oleh pedagang Arab. B ya. Jawabannya adalah B ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 16, kita lihat. Nah, nomor 16. Nah, masih ingatkah dengan soal yang kemarin? Ada soal terkait tentang apa? VOC juga ya. Nah, itu ditandain ya adik-adik catatannya ya. Ada tentang VOC. Coba kita lihat sekarang. Langkah yang ditempuh para ulama ketika mengetahui bahwa kedatangan VOC
hanya untuk menguasai wilayah Indonesia adalah apa jawabannya nomor 16? A. Apa jawabannya nomor 16? Adalah A, ya, melakukan pembicaraan atau dialog dengan perwakilan VOC. Oke. Sekarang nomor 17. Boleh turun lagi Pak Hendra, maaf. Nah, 17. Satu hal yang menjadi pertimbangan Indonesia bergabung dalam negara ASEAN adalah, nah 17, adik-adik kan tahu kan ada ASEAN, ada AFTA, ada Uni Eropa, ya, ada Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara, MEA, ya, ada OKI, OPEC. Nah, itu harus paham ya, organisasi-organisasi kerjasama regional itu ya. Nah, nomor 17, coba kita lihat. Apa jawabannya nomor 17? A. 17 apa? A. A ya. Jawabannya adalah A, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Oke. Bisa dipahami ya nomor 17 ya anak-anakku ya. Ada yang masih salah kah? Nomor 17 jawabannya? Kak, izin bertanya. Ya, Bu. Nomor 16. Oh, nomor 16. Boleh maju lagi, Pak. Naik lagi, Pak. Untuk siap pembicaraan dialog dan POC. Ya, Ibu. Mau tanya apa, Ibu? Saya peserta, Pak. Oh iya, gimana mau nanya, Adik? Itu contoh pembicaraan dialog dengan perwakilan POC. Ya, dialog itu maksudnya adalah ketika para ulama itu kan ketika VOC datang itu dia tidak bisa langsung tidak langsung melakukan pertempuran senjata atau melalui peperangan lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi ketika VOC datang kan, VOC kan menyebar di beberapa daerah di Indonesia ya untuk mengambil rempah-rempah, untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, itu salah satu strategi yang dilakukan oleh para ulama itu adalah melakukan dialog ke VOC untuk mereka bertanya, kalian mau ngapain datang ke Indonesia gitu kan. Nah, baru kemudian dari situ mulai muncul konflik, peperangan gitu ya. Jadi ulama itu kan pada awal mulanya dia tidak punya senjata peperangan yang lebih ini ya, tapi dengan cara menggunakan alat-alat dialog yang dilakukan oleh ulama itu ya, gitu ya, caranya dialog itu gitu kan. Nah, kalau perlawanan bersenjata kan nggak punya ulama itu. Mengubah pondok pesantren menjadi markas perjuangan, nah saat itu belum kan. Meminta bantuan tokoh nasionalis Indonesia untuk berdialog juga belum terlalu jauh ya. Oke, udah ya gitu ya. Kita nomor 17. Jawabannya apa nomor 17, anak-anakku semua? Nomor 17 apa jawabannya? A. A ya, regional. Regional itu anak-anakku tahu nggak apa yang dimaksud dengan regional? Kalau Uni Eropa regional atau bukan, adik-adik? Halo, adik-adik. Ya, Kalau PBB regional atau bukan? bukan. Bukan. Kalau Uni Eropa regional atau bukan? Ya, Nah, Uni Eropa regional di Uni Eropa ya, gitu. Kalau apalagi coba kalau apa contoh yang lain? Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara, ASEAN itu regional atau bukan? Regional. Regional ya, betul ya. Oke. Nomor 18 ya.
Peran aktif yang dimainkan Indonesia dalam organisasi negara ASEAN merupakan wujud konkret dari keinginan Indonesia menjadi negara yang nomor 18, adik-adik. Coba kita lihat. Nomor 18, jawabannya apa? Ya, yang betul ya. Nomor 18, C, maju, dinamis, dan Halo. Oke, kita lanjut ya. Nomor 19 ya, adik-adik ya. Meski mayoritas beragama Islam, dalam menghadapi krisis Rohingya ya, ini bukan Rohingya di Myanmar, Indonesia bersikap hati-hati dan memilih dialog. Posisi ini diambil karena Indonesia. Nah, nomor 19, apa jawabannya? D. Apa jawabannya nomor 19? D. Ya, B, Bandung. Ya, memposisikan diri sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus ya etnis. Rohingya itu adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar ya. Mungkin ada nanti kasusnya bukan Rohingya, misalnya nanti adalah di di Papua, di mana di Aceh, atau di mana lagi yang lain ya. Oke, kita lanjut ya, anak-anakku ya. Nomor 20 sekarang. Nah, ini anak-anakku nih diperhatikan nih. Ini tahun ini soal ASEAN ada 3 nih. Ini sudah ada soal ASEAN lagi ya. Mungkin nanti bukan ASEAN, tapi misalnya adalah Uni Eropa gitu ya, atau OPEC gitu ya. Nah, ini adik-adik harus siap-siap memahami, membaca ulang, belajar ulang tentang ASEAN, Uni Eropa ya, supaya lebih yakin, mantap jawabannya. Nomor 20. Faktor politik merupakan pertimbangan dibentuknya organisasi negara ASEAN. Namun ada aspek lain yang mendasari, yaitu apa nomor 20? D. Ya, jawabannya betul adalah D. Secara geografis dan historis berada dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, tadi kembali ke regional lagi ya. Nah, nanti misalnya ada yang tanya soal kalau Timur Leste, ya itu udah masuk jadi anggota ASEAN belum? Sudah. Ayo, sudah belum? Sudah. Ya, sudah. Nanti jangan sampai ada yang salah jawab belum ya. Timur Leste ya. Misalnya soal ASEAN kapan berdiri, berapa jumlah anggotanya gitu kan. Saya 11. Ya, itu harus sudah hafal. Misalnya kalau kantor pusat Uni Eropa ada di mana? Coba ada yang tahu kah? Ayo adik-adik. Atau misalnya, oh Hasbiah, coba ada tahu di mana kantor pusat Uni Eropa? Di mana? Belgia, Pak. Ya, Belgia. Di kota apa namanya? Ya, Brussels. Brussels itu adalah ibu kotanya Belgia, sekaligus ibu kotanya pusat pemerintahan dari Uni Eropa. Ya, ini hati-hati, mungkin nanti soalnya akan keluar tentang Uni Eropa. Nah, coba kalau misalnya anak nih tentang Uni Eropa ya, sekalian Pak Rahmat mengingatkan ya. Misalnya, kalau pertanyaannya gini, wilayah di Eropa yang negara-negara anggota negaranya memiliki visa yang sama disebut dengan apa? Ada yang tahu kah? Wilayah atau negara-negara anggota Uni Eropa yang memiliki visa yang sama disebut dengan apa?
Ayo, silakan. Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Nah, ini nanti harus dibaca ya. Siapa tuh soalnya ada tentang Uni Eropa. Jawabannya adalah wilayah Schengen ya. Para tulis ya di chat ya, biar adik-adik tahu ini ya. Disebut dengan wilayah Schengen. Nah, gitu ya. Nomor tapi tentang Uni Eropa ya. Pokoknya adik-adik nanti baca tentang Uni Eropa, ASEAN, PBB, mana lagi? Liga Arab. Nah, biasa akan muncul gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 21 kita lihat adik-adik. Hal yang mendasari pemerintah kolonial Inggris menerapkan land rente system atau sewa tanah adalah apa jawabannya? A. Ya, jawabannya adalah A. Keinginan pemerintah Inggris untuk mengambil keuntungan dari sewa tanah. Land ya, land rente ya, land rente. Land itu tanah, rente itu adalah sewa. Land rent ya. Ya, oke. Nomor 22 boleh digeser ke bawah, Pak Hendra, maaf. Pak izin bertanya. Oh, boleh. Silakan. Nomor 20. Nomor 20, kembali ke nomor 20, Pak. Ya, nomor 20 gimana? Apakah Timur Leste sudah termasuk apa? Nah, tadi jawabannya gimana? Masih ingat tadi Pak Rahmat tanya apakah Timur Leste menjadi sudah menjadi anggota ASEAN? Sudah. Sudah ya. Sudah. Timur Leste, anak-anakku tahu dulunya adalah bagian dari siapa? Negara mana? Pak yang keberapa? Indonesia. Indonesia. Dulu nama provinsinya apa awalnya? Pak yang Timur. Ya, dulu nama daerahnya, nama provinsi adalah Timur Timur ya. Timur Timur. Kemudian mereka memisahkan diri melalui referendum. Tahun berapa? Adakah yang tahu Timur Leste memisahkan diri dari Indonesia? 99. 99 ya. Kemudian menjadi anggota ASEAN yang keberapa? 11. 11. Ibu kotanya Timur Leste apa namanya? Dili ya, namanya Dili. Dulu Timur tuh jadi bagian Indonesia, jadi provinsi. Sama kayak Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku ya. Sumatera Barat. Nah, tapi karena konflik dengan Indonesia, kemudian melalui referendum, kemudian menjadilah negara yang terpisah, menjadi negara namanya dirubah menjadi Timur Leste ya. Awalnya tim gitu. Padahal dulu masih masuk Indonesia ya. Sekarang jadi daerah negara yang merdeka, negara yang berdaulat sebagai negara yang namanya adalah Timur Leste dan sudah bergabung menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11 ya. Oke. Itu tentang Timur Leste. Sekarang nomor berapa? Nomor 22 ya. Nah, coba nomor 22. Ini materi pelajaran apa? Sejarah ya. Sejarah. Perang Diponegoro tahun 18 nomor berapa? Kenapa bukan yang C nomor 21? Boleh naik dulu Hendra nomor 21. Nomor 21 A, Pak, ya. Keuntungan dari sewa tanahnya itu, ya. Nomor 21 A ya, Pak siapa? Pak siapa namanya? Pak Eris Parisi ya. Oke. Nanti coba dicek lagi ya di ini. Kemudian nomor apa tadi 22 ya. Nah, coba nomor 22. Anak-anakku jawabannya apa nomor 22?
Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830 yang menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden merupakan salah satu latar belakang diterapkannya kultur stelsel oleh penjajah Belanda. Oleh karena itu, kultur stelsel dipahami sebagai apa jawabannya nomor 22? D. D. A. D. 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 Coba Pak Hendra turun sedikit, maaf. Jawabannya apa? D. D. Ya, D. Jawabannya D ya. Jawabannya D. Kebijakan penjajah Belanda yang mewajibkan bangsa Indonesia untuk menanam tanaman berkualitas ekspor yang laku dijual di pasar Eropa. D jawabannya ya. Oke. Boleh lanjut nomor 23. Daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Ini boleh di mute dulu adik-adik. Enggak balapan suaranya. Ibu Anissa peserta. Nomor 23, daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global sangat sebagai dampak dari laju pertumbuhan penduduk tidak akan bermasalah jika penduduk memiliki apa jawaban nomor 23? A ya. Kompetensi, skill, kompetensi, kemampuan gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan dalam era global. Nah, nomor 24 kita lihat anak-anakku semua. Nah, ingat soal kemarin adik-adikku? Ada juga terkait tentang ini kan, Bung Tomo kan, Allahu Akbar kan? Ya. Coba lihat nomor 24. Kalimat takbir Allahu Akbar yang dilontarkan Bung Tomo dalam perang Surabaya memiliki makna bahwa apa jawaban nomor 24? A ya, Bung Tomo sadar bahwa kekuatan terbesar di dunia hanya milik Allah semata ya. Ini mudah ya, nomor 24 ya. Oke, sekarang lihat nomor 25 anak-anakku semua. Nah, nomor 5. Sebagai negara yang penduduknya beragama muslim terbesar di dunia, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang dengan alasan apa jawaban nomor 25? A. Jawabannya adalah A ya, tingginya angka pengangguran di tingkat penduduk usia non produktif. Jadi anak-anakku, selain konsep negara berkembang, ada negara lain, negara apa yang disebut yang konsep yang lain? Maju. Negara maju ya. Contohnya negara maju itu apa? Amerika Serikat. Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Itali. Ciri utamanya negara maju itu apa? Bekerja di sektor Industri, apalagi yang lain? Pendapatan per kapitanya yang tinggi. Ya, pendapatan per kapitanya tinggi itu ciri utamanya itu. Jadi satu orang itu ada standarnya. Kalau negara maju itu standar dari Bank Dunia ya, dari World Bank. Sebuah negara dikatakan negara yang maju atau negara yang berkembang kalau penghasilannya satu orang berapa dolar gitu ya, standarnya gitu. Itu oleh Bank Dunia. Nah, jadi anak-anakku mohon diperhatikan, mohon dicatat ya baik-baik ya. Soal ini akan sering muncul biasanya kalau tidak negara berkembang itu adalah negara maju. Ya. Pokoknya dibalik-balik aja negara berkembang atau negara maju. Nah, sekarang coba Pak Rahmat tanya. Sebutkan negara-negara lain yang disebut yang dikategorikan negara berkembang. Apa saja? Malaysia, terus Myanmar. Negara mana lagi? Brazil. Nah, itu biasanya kalau negara-negara gampangnya gini ya, cara memahaminya. Kalau negara-negara berkembang itu relatif banyak terletak di negara-negara Asia Afrika. Ya, Asia Afrika. Indonesia itu Asia kan, Asia Tenggara gitu ya.
Kemudian kalau Afrika tuh ada di Ethiopia, ada di mana gitu ya. Kalau negara maju, nah itu negara di mana? Amerika, negara di Eropa, ya. Terus ada sebagian di Tanya, Asia. Pak. Ada sebagian di Asia, ya, misalnya Korea Selatan, kemudian Jepang, itu udah masuk ke dalam kategori negara maju karena apa? Penghasilan per kapitanya udah tinggi, gitu ya, udah tinggi, gitu. Oke? Pak, tanya, Pak. Ya, boleh. Untuk negara-negara di wilayah Asia Timur, yang Arab itu kan pendapatan per kapitanya tinggi, tapi belum dikategorikan dalam kelompok negara maju. Kenapa itu, Pak? Ya, sebenarnya ada kategori yang tengah-tengah ya, negara yang antara negara berkembang dengan negara maju. Nah, itu negara transisi namanya. Nah, negara-negara transisi itu yang dia sebenarnya belum secara penghasilan per kapita gitu ya, secara lapangan pekerjaan gitu ya, itu bisa masuk ke dalam negara maju, tapi dia tapi dia sudah melewati kategori dari negara berkembang gitu ya. Nah, itu ada disebut dengan negara transisi. Jadi negara transisi itu biasanya itu beberapa negara-negara Timur Tengah, betul ya, negara Timur Tengah tuh Arab Saudi, Mesir, Emirat Arab gitu ya, terus Qatar gitu ya, Kuwait. Nah, itu belum masuk kategori negara transisi. Nah, negara transisi itu kenapa masih transisi? Karena salah satu indikatornya adalah yang lain itu ya masih bergantung pada alam. Itu masyarakatnya, kategorinya di masyarakatnya juga gitu ya. Terkait apa? Teknologi gitu ya. Kemudian pola pikirnya belum se-advance dengan negara-negara maju gitu ya. Nah, tapi dia perlahan-lahan akan berproses, akan bertransformasi menjadi negara Negara maju gitu. Misalnya Jepang. Jepang itu kan dulu dihancurkan, ada bom itu ya, bom atom ya, masih ingat ya adik-adik ya? Tahun berapa itu Jepang di bom atom itu? Tahun 1945. 1945. Ya, akibatnya setelah itu Jepang menjadi negara yang apa? Miskin. Ya, negara yang miskin karena dia hancur ledakan itu. Nah, tapi dari situ Jepang, ada yang masih ingat gak? Ada program apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang saat itu? Coba, ada yang masih ingat gak anak-anakku semua? Saat itu berlangsung program apa yang dilakukan oleh negara Jepang? Nah, ini nanti dibaca lagi ya anak-anakku ya. Nah, dulu ada program untuk perbaikan, untuk pembangunan di Jepang, dan Jepang kemudian menutup dirinya dari pengaruh luar untuk membangun negara yang hancur punah tadi gitu ya. Kalau ada ingat, coba lagi baca nanti restorasi Meiji apa gitu ya. Nah, kemudian Jepang berlangsung selama puluhan tahun membangun setelah ledakan bom atom itu membangun dirinya, dan kemudian Jepang terus menjadi negara yang ekonomi bagus, industri bagus, dan Jepang itu menjadi salah satu negara maju. Nah, sekarang adik-adik ingat gak? Coba negara mana yang sedang mengalami perkembangan pesat di dunia? Cina. Selain Cina, tetangganya Jepang, ayo. Korea. Ingat Korea, ingat apa adik-adik? K-pop, drakor ya. Ingat contoh lagunya apa? Penyanyi-penyanyinya, K-popnya. NCT, BTS. Ya, BTS, Blackpink. EXO. Nah, ya. Blackpink. Oh, hafal semua nih adik-adik ini ya. Nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa adik-adik sekarang Korea itu menjadi negara di Asia yang mengalami lompatan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Dari apa? Industri K-pop-nya, industri drama Koreanya itu luar biasa ya. Padahal sama. Itu Korea mana, Pak? Korea Selatan. Ya. Korea Selatan.
Korea Selatan ibu kotanya di mana? Ayo, adik-adik. Seoul. 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 Kalau satunya Korea apa? Yang satunya? Utara. Utara. Ibu kotanya di mana? Pyongyang. Jadi Korea yang maju yang mana? Korea Selatan atau Korea Utara? Dua-duanya maju. Korea Selatan. Korea Selatan ya, jangan salah ya. Kalau ditanya K-pop, drama Korea itu di Korea mana? Korea Utara apa Korea Selatan? Korea Selatan. Korea Selatan. Jangan salah loh. Kalau nanti besok ada soal tentang drama Korea, K-pop di negaranya kalian jawabnya adalah Korea Utara, salah itu. Yang betul adalah di Korea Selatan ya. Nah, ini contoh itu ya. Tadi negara Asia Timur. Korea sekarang menjadi negara yang industri K-pop-nya bagus, industri drama Koreanya bagus karena ini dari seluruh dunia. Pemasukannya dari situ ya. Oke, sekarang nomor 26. Pak, izin bertanya, Oh, boleh. apa yang membedakan Korea Utara dan Korea Selatan? Nah, apa bedanya? Pertama, bedanya adalah secara ideologi. Secara ideologi itu Korea Utara itu masih berhaluan sosialis komunis lah ya, sosialis lah ya. Dia masih kayak kalau dulu ada pernah mendengar negara semacam Uni Soviet gitu ya. Terus Cina juga dulu masih berhaluan sosialis. Nah, itu Korea Utara di situ. Pemerintahannya terpusat, terkontrol, semua diatur oleh pusat. Ya. Nah, kalau Korea Selatan, nah itu lebih demokratis. Ada presidennya, ada perdana menterinya gitu ya. Lebih demokratis, lebih terbuka negaranya. Kalau Korea Utara lebih tertutup. Semua diatur semua oleh pusat. Industri nggak bisa berkembang kalau di Korea Utara itu. Tapi kalau di Korea Selatan, industri berkembang, investasi bisa masuk gitu ya. Kemudian masyarakat lebih terbuka pemikirannya, teknologi lebih dikedepankan gitu ya. Terus pemasukan dari segi pemasukan pendapatan per kapita Korea Selatan lebih bagus, lebih tinggi angkanya. Korea Utara lebih rendah ya. Karena industri yang dikembangkan oleh Korea Utara juga sedikit dan Korea Utara itu masih pendapatan per kapita yang rendah, pengangguran juga banyak gitu ya. Tapi Korea Selatan itu industrinya bagus, pendapatannya juga bagus, lapangan pekerjaan juga meningkat gitu ya. Dan ini masih konflik politik, konflik ideologis antara Korea Utara dengan Korea Selatan ya. Ini dulu pernah sama juga di Jerman. Di Jerman ya, ada biar tahu juga sejarahnya. Dulu ada Jerman Barat dengan Jerman Timur. Nah, Jerman Timur dulu itu ke negara sosialis yang itu sama dengan Korea Utara. Nah, Jerman Barat itu lebih terbuka, lebih maju gitu ya. Tapi Jerman Barat dengan Jerman Timur itu bisa bergabung. Namanya reunifikasi. Jadi dilebur, Jerman Barat, Jerman Timur dilebur jadi namanya negara Jerman. Jadi negara Jerman kenapa itu negara yang sukses, yang maju karena dia berhasil mengalami reunifikasi. Jadi nggak ada Jerman Barat, nggak ada Jerman Timur. Nah, di Korea reunifikasinya belum berhasil karena masing-masing belum belum cocok lah gitu ya istilahnya ya, belum cocok, belum bisa ketemu ini persamaannya dan sekarang masing-masing itu Korea Utara dengan Korea Selatan. Gitu ya, adik-adik ya perbedaannya ya. Oke, sekarang nomor 26. Nah, 26 nih balik lagi ke ASEAN, adik-adik. Coba lihat nomor 26 jawabannya apa? D. Ya, ini mudah ya, D ya, menggambarkan perkembangan ekonomi dunia baru di bidang perdagangan dunia ya. Kemudian nomor 27. Nomor 27 boleh digeser Pak Hendra. Nomor 27. Jawabannya apa? A ya. Kesempatan kerja dan sarana pendidikan. Nomor 28. Persoalan Palestina. Nah, ini isunya Palestina. Jadi biasanya adik-adik kalau KSM itu isunya yang dibahas isu mengenai tadi Rohingya ya, satu. Kedua nanti biasanya isu tentang Muslim Uighur. Pernah dengar Muslim Uighur? Di mana Muslim Uighur itu? Ini Pak Rahmat tulis ya. Ada di mana itu?
Ada di Cina ya. Nah, nanti ada baca lagi itu ya. Nah, itu biasanya kalau KSM itu soalnya nanti kait dengan Palestina, Muslim Uighur, Israel gitu ya. Karena memang itu yang diarahkan ke sana. Nah, sekarang nomor 28. Apa jawabannya ini? 28 ini. D. 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 28 adalah D. D. Posisi Israel sangat kuat karena didukung oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat. Nah, ini yang belum selesai konflik di Palestina karena Israel masih begitu dominasi di bawah dukungan dari negara-negara superpower dari Amerika Serikat ya. Oke, nomor 29, Pak Hendra lanjut. Nomor 29. Nah, ini apa ini? Salah satu dasar yang menjadikan semangat pejuang Indonesia bangkit melawan penjajahan adalah apa jawabannya 29? C. C. 29 adalah C. Wujud cinta air, wujud cinta tanah air yang benar adalah berjuang. Ini mudah ya. Oke, nomor 30, Pak Hendra, kita turun. Nah, soal tentang bonus demografi anak-anakku semua. Jadi harus dipahami betul ya, dibaca ulang tentang bonus demografi. Nah, kenapa akan mengalami bonus demografi? Itu adik-adik harus tahu sebab-sebabnya apa. Coba nomor 30. Jawabannya apa di sini? B. 30. D. 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 Bandung ya. 29 itu Pak Eris, 29 itu jawabannya adalah C. Ya. Oke. Nah, nomor 31. Nah, ini OKI. Nah, pernah dengar OKI? Organisasi Konferensi Islam. Apa itu OKI? Apa itu OKI? Organisasi konferensi. Ya, anggotanya siapa OKI itu? Negara-negara Islam. Negara-negara Islam. Kalau Liga Arab, tahukah? Negara-negara di wilayah Jazirah Arab. Ya, misalnya apa? Arab Saudi, Uni Emirat, Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Kuwait. Qatar, apalagi contohnya itu ya Jordania ya. Oke, coba nomor 31 jawabannya apa? C. C ya, karena negara-negara Islam memiliki ideologi yang berbeda. Misalnya Iran itu berbeda ideologinya dengan mana? Dengan Arab Saudi. Karena Iran adalah, ada yang tahu Iran sebagai negara apa? Syiah. Iran adalah negara Syiah terbesar di dunia. Nah, itu adik-adik harus tahu itu sejarahnya ya. Oke. Rahmat, Ya. mungkin waktunya sebentar lagi ya. Ya, siap. Oke. Kita nomor 32, coba lanjut. Nomor 32 jawabannya apa? A. 32 A. Digeser ke atas, Pak Hendra, maaf. 32. 32 A ya, rasio ketergantungan kecil sehingga beban penduduk produktif lebih ringan. Oke. Nomor 33, kita lanjut. D. 33 apa? Ya, santri memiliki peran penting dalam kontribusi yang besar dalam menjaga keberlangsungan NKRI. Oke. Nomor 34 apa? Boleh mundur, turun. Nah, 34 ini apa? A. Ya, 34 A. Perubahan nilai barang dari superior ke inferior. Orang di Papua mengkonsumsi sagu misalnya, ada daerah yang lain ada yang menggunakan jagung, tidak beras gitu ya. 35, lanjut. Kita tuntaskan sedikit lagi, nanggung 5 nomor lagi. Nomor 35 apa? D. D. Kepercayaan diri bangsa Asia untuk mampu berdiri sejajar dengan bangsa Eropa. Oke. Nomor 36. C. 36 adalah reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia dan dikatakan cukup berhasil. Ya, jawabannya adalah C, masih merajalelanya KKN ya.
yang dilakukan kepala daerah akibat otonomi daerah yang kebablasan. Oke. Nomor 37. D. 37 secara politis upaya pemimpin-pemimpin Indonesia. 37 adalah D, menumbangkan dominasi politik imperialisme, menghapus pemerintah kolonial. 38. A. Nomor 38. Nomor 38. Nah, coba. Ini hitung-hitungannya gimana? Jawabannya adalah A ya. Oke. 39. Nah, ini kembali ke soal apa 39 adik-adik? ASEAN. ASEAN. Nah, ini ASEAN banyak sekali nih adik-adik nih ya. 39 apa jawabannya? C. Oke, karet dan C. CPO ya. Nomor 40 terakhir. D. 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 40 terakhir adalah D, ke semua aspek kegiatan ekonomi dilarang ya. D. D ya, Depok ya. D5. Baik, terima kasih Pak Hendra, boleh ditutup. Nah, adik-adik, itu latihan kita hari ini. Terima kasih, dikembalikan ke Pak Hendra sebagai penanggung jawab. Iya, terima kasih Pak Rahmat yang telah membimbing kita ya adik-adik dan Bapak Ibu pembimbing. Kita sudah menyelesaikan 40 soal ya Pak Rahmat ya. Ya Pak. 40 soal yang saya sendiri sebagai tidak mengenal ini ya terlalu banyak IPS. Mungkin ketika baca itu Pak Rahmat ya soal-soalnya mungkin jawabannya itu mirip-mirip ya. Mungkin ada tip dan triknya untuk adik-adik kita Pak Rahmat, atau poin-poin pentingnya apa sih agar kita bisa menjawab betul nih, karena kalau lihat optionnya itu mirip-mirip. Ya, betul. Jadi adik-adik, satu caranya, strateginya, baca soal baik-baik ya. Baca sampai lengkap, jangan buru-buru. Jangan langsung cari ke kunci jawabannya, tapi baca soal sampai lengkap. Kedua, setelah baca soal itu, adik-adik di situ ya, cari kata kuncinya di soal itu, kata kuncinya ya. Misalnya tadi yang apa tentang apa tadi ya, tentang sejarah, tentang sosiologi, itu ada yang tentang tadi kebutuhan, tentang sosial. Nah, kata kuncinya itu kan nanti itu, nah misalnya nih yang nomor berapa ini ya, nomor coba naik lagi Pak Hendra, maaf, minta tolong. Nomor berapa ya, 35. Nah, nomor 35 ini kan itu sebenarnya terkait tentang nomor 35 itu kan jawaban tadi tentang B ya. Nah, itu ada kaitan tentang Jepang ya, Jepang. Jadi kalau Jepang berarti adik-adik pelajari tentang Jepang, janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan gitu ya. Nomor 39 misalnya, 39 ini kan masih tentang ASEAN. Tapi kata kuncinya adik-adik, nah ini adalah adik-adik harus paham, dicatat, makanya kalau Pak Rahmat belajar itu, jadi mulai dulu sekolah sampai dengan sekarang, sampai sekarang ya, Pak Rahmat udah jadi dosen juga masih belajar terus. Ya itu kata kuncinya adalah berarti renewable dan unrenewable. Nah, jadi kalau kita renewable, oh ini bisa didaur ulang, bisa diperbanyak. Kalau unrenewable berarti oh ini nggak bisa diperbanyak. Nah, berarti masuknya apa gitu kategorinya gitu ya. Terus ada lagi ke atas lagi Pak Hendra, maaf. Nah, ini yang nomor 34. Nomor 34 ini adalah ini kan perubahan konsumsi dari beras ke ke yang lain ya. Nah, itu kan berarti kalau ini misalnya beras itu kan dianggap kebutuhan utama buat kita. Oh, itu kan tinggi ya. Konsumsinya tinggi. Nah, kalau tinggi berarti itu adalah superior gitu ya. Kalau jagung itu kan berarti masih belum banyak dikonsumsi ya, jagung, singkong, ketela dan seterusnya. Itu masih rendah lah. Makanya itu superior dan inferior gitu ya. Kemudian ke atas lagi Pak Hendra, maaf. Nah, ini nomor 30. Nah, ini temanya adik-adik, kata kuncinya apa? Bonus demografi. Misalnya, adik-adik tahu nggak apa yang dimaksud dengan bonus demografi? Apa coba ciri-ciri bonus demografi itu?
Penduduknya banyak. Ya, penduduk banyak itu kenapa sebabnya? Angka kelahirannya Usia tinggi. produktifnya banyak. Usia produktif Karena banyak, banyak kelahiran. angka kelahiran banyak. Oke. Nah, coba adik-adik, apa akibatnya kalau terjadi bonus demografi? Harus apa? Harus tersedia lapangan pekerjaan, kan? Eh, Lembaga pendidikan harus tersedia banyak, gitu ya. Adik-adik kan itu kan bonus demografi ya. Coba tahun 2030 berarti Indonesia mengalami berapa tahun Indonesia merdeka, adik-adik? Coba dilihat. 2030 dikurangi 1945, berapa tahun? Coba berapa tahun adik-adik di situ? 85. 85. Nah, nanti sebenarnya kita akan sampai 95. coba 85. 85 apa 95? 85. Coba 2030 kita ke 1945. 85. Sebenarnya adik-adik itu kita akan puncaknya bonus demografi adalah pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2045. Itu puncak dari bonus demografi. Ya. Jadi ingat, puncak dari bonus demografi adalah tahun 2045 bersamaan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu puncaknya. Tapi awalnya adalah 2030. Jadi selama 15 tahun itu akan terus meningkat gitu, ya. Coba adik-adik, ada yang tahu jumlah penduduk sekarang Indonesia berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Berapa jumlah penduduk Indonesia terakhir yang paling terbaru? Nah, kan belum ada yang tahu kan? Jumlah penduduk Indonesia terbaru adalah sebanyak 270 berapa? 270 apa? 270.000, 270 juta, 270 miliar. Juta 270 juta. Nah, nanti dilihat lagi ya. Itu kalau lihat jumlah penduduk berdasarkan apa? Sensus penduduk. Nah, nanti baca ulang ya. Pak Rahmat kasih tahu di sini nih ya. Nih, sensus penduduk ya. Sensus penduduk ya yang untuk apa? Penduduk Indonesia. Nah, nanti seperti itu ya. Soalnya mungkin bisa jadi akan keluar mengenai demografi penduduk dan seterusnya gitu ya. Saya kira itu Pak Hendra. Nanti ada beberapa tambahan saya kirim di grup kita ya supaya lebih efisiensi waktunya. Monggo kembalikan Iya, Pak Hendra. siap. Pak, boleh bertanya? Boleh. Terakhir ya. Satu orang penanya saja ya kayaknya ya. Ya. Ya, siap, Pak. Ya, silakan. Penyebab demografi? Bonus demografi penduduk. Sebentar. Ini nih Pak Rahmat mau kirim dulu nih. Kenapa bonus demografi terjadi? Karena pertama itu berpengaruh dari pendidikan ya. Pendidikan itu maksudnya adalah secara umum pendidikan kita masih belum tinggi. Orang masih belum memahami tentang ekonomi, pendidikan jangka panjang gitu ya. Jadi masyarakat kita banyak yang di daerah-daerah kan Indonesia luas sekali ya. Di beragam itu belum memahami tentang misalnya adalah pendidikan jangka panjang gitu ya, investasi pendidikan. Nah, akhirnya kemudian banyak masyarakat Indonesia yang kemudian memiliki anak banyak gitu ya, keturunan banyak gitu kan. Nah, salah satunya juga terkait dengan program KB ya, keluarga berencana yang belum maksimal, yang menyebabkan kemudian ledakan terjadi kelahiran natalitas yang semakin tinggi di masyarakat gitu kan. Kemudian salah satu indikator yang lainnya adalah karena persebaran daerah-daerah juga semakin meningkat ya, yang menyebabkan itu ledakan penduduk, kemudian bonus demografi itu bisa Gagalan KB masuk nggak, Pak? Ya, bisa. Karena KB belum maksimal ya, tidak maksimal. Karena bedanya dulu dengan Orde Baru. Selama Orde Baru itu kan KB dia dipaksa ya, dipaksa warga tuh harus KB gitu ya. Tapi setelah Orde Baru itu tidak menjadi kewajiban dari pemerintah gitu ya. Nah, sekarang makanya mengalamilah ledakan penduduk bonus demografi itu. Nah, jadi puncaknya nanti adik-adik itu tahun 2045 ya, puncak bonus demografi ya.
puncak bonus demografi ya. Pak Rahmat tulis ya, tahun 2045 bersamaan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi mulainya tahun 2030 ya, mulai bonus demografi tahun 2030. Ya, jadi nah termasuk anak-anakku ini, termasuk adik-adikku ini, adik peserta ini itu adalah mengalami sebagai bagian dari bonus demografi gitu ya. Yang istilahnya juga disebut dengan baby booming. Ya, yang nanti tahun 2045 itu akan menempati posisi di mana, pekerjaan di mana, karir di mana gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan bonus demografi. Oke. Nanti Pak Rahmat kirim beberapa data mengenai ini ya, tentang demografi kependudukan gitu ya, supaya adik-adik bisa lebih mudah memahaminya di rumah ya gitu. Makasih ya pertanyaannya ya. Silakan Pak Hendra, dikembalikan Pak Hendra. Ya, siap. Ya, adik-adikku dan Bapak Ibu pembimbing, kita sudah jam 3:20 ya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan pembahasan soalnya itu menambah ketelitian adik-adik mungkin ya Pak Rahmat ya dalam menjawab soal. Karena tadi dikatakan juga bahwa jangan membaca soal terburu-buru, kemudian lihat kata kuncinya. Kalau sudah menemukan kata kuncinya, nanti bisa menentukan jawabannya dengan tepat. Mungkin Pak Rahmat ada pertanyaan juga nih dari saya sendiri. Enggak. Apakah ada trik jitu-nya enggak Pak Rahmat? Kalau misalnya saya Pak harus membacanya, membaca apa gitu misalkan. Atau misalkan buku referensi yang dianjurkan nih Pak untuk menambah pengetahuan persiapan KSN atau KSM. Sebentar. Sebenarnya sebentar ya. Sebenarnya buku-bukunya itu kalau adik-adik ini itu di online juga banyak ya. Maksudnya ada kiat strategis, rumus OS KSM gitu kan. Nah, tapi selain buku-buku itu biasanya kalau IPS itu cirinya adik-adik ya, ke Bapak Ibu pendamping juga mohon didampingi terus, itu adalah supaya anak-anakku itu peserta itu harus sering update informasi ya, informasi isu-isu aktual. Kayak tadi kan isu Rohingya, nanti mungkin isu Muslim Uighur, Palestina, Israel, kemudian tadi bonus demografi. Nah, perkiraan saya Bapak Ibu itu nanti akan muncul soal terkait dengan kependudukan, itu jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk sensus 2020. Saya kirimkan ini ya. Ini ya, tadi saya coba download Bapak Ibu. Bonus demografi. Nah, saya kirimkan di itu ya, di link itu ya, tentang jumlah penduduk Indonesia karena ini paling terbaru, paling GRES 2020 ya. Nah, itu akan muncul itu. Kemudian kalau ini sebenarnya soal-soal itu sebenarnya diputar-putar aja. Cuma isu-isu aktualnya ya Bapak Ibu ya. Sejarah, kemudian sejarah itu kan misalnya POC sering muncul, ASEAN ya. ASEAN itu paling sering muncul, ASEAN, kemudian misalnya yang lagi rame sekarang. Adik-adik ada yang tahu nggak isu yang lagi rame di Asia Tenggara apa sekarang? Kasus apa yang lagi rame di Asia Tenggara? Kudeta Myanmar. Nah, Myanmar, kudeta Myanmar itu adik-adik harus baca kudeta Myanmar. Gitu ya. Kalau kemarin kan tadi hari ini soal di Myanmar tadi apa? Adik-adik masih ingat gak? Rohingya kan? Nah, nanti itu soalnya adalah bisa jadi terkait dengan apa? Terkait dengan kudeta Myanmar. Nah, itu bisa muncul seperti itu ya, ini ya. Sebentar, Pak Rahmat lagi kirim ada beberapa tadi udah siapkan biar adik-adik bisa baca juga. Kemudian yang ekonomi ya, yang ekonomi itu terkait dengan
comparative advantage ya adik-adik ya. Nanti tolong dibaca lagi ini. Sebentar lagi satu lagi tentang likuifaksi ini ya. Ini yang penting juga ini adik-adik. Jadi materinya itu memang jauh di atas itu ya Pak Rahmat ya, di atas materi biasa ya. Iya, memang cirinya gitu Pak. Biasanya ekspektasinya di atas itu ya, di atas soal-soal buku yang ada itu. Iya, biasa-biasa ya. Iya, sebentar tadi satu lagi apa ya? Saya lupa. Ini likuifaksi. Nah, Pak Rahmat kirim ya. Jadi kalau di KSN lebih tinggi lagi. Jadi materi kan kalau IPS kan sama tuh SMP dengan SMA. Kalau di KSN itu materinya itu sama, tapi ekspektasi standar SMA Pak. Jadi dia tinggi lagi gitu. Tinggi lagi. Nah kalau di SMA itu standarnya tinggi lagi. Di atasnya lagi apa? Universitas itu. Jadi makanya dikejar terus ke arah sana gitu itunya. Ini ya bobot ini ya. Nah adik-adik, Pak Rahmat kirim di chat. Itu ada bonus demografi. Coba dibaca jumlah penduduk. Kalau misalnya pertanyaan gini. Kapan sensus penduduk terakhir dilakukan? Nah, adik-adik ingat nggak? Coba, ada yang tahu nggak? Sensus penduduk dilakukan berapa tahun sekali? 10 tahun sekali. Betul, 10 tahun sekali. Berarti kapan terakhir sensus penduduk di Indonesia? 2010. Nah, itu di chat itu yang Pak Rahmat kirim, coba dibuka yang bonus demografi. 2020 berarti. Nah, itu 2020 terakhir, itu yang menyebabkan data terakhir adalah penduduk Indonesia bertambah menjadi 270 juta jiwa. Bertambah selama berapa? Sebanyak 32,56 juta jiwa selama 10 tahun. Nah, ini bisa jadi soal adik-adik. Bisa jadi soal, jadi misalnya kenaikan penduduknya dari mulai sensus penduduk 2010 itu 32 juta penduduk. Nanti kan bisa dihitung tuh, bisa dihitung ya. Coba ini Pak Rahmat share dulu ya biar adik-adik tahu ya, biar sekalian ini. Sebentar. Pak, dikasih contoh-contoh soal-soal prediksi KSN atau KSM kayak gitu Pak. Iya, sebentar. Nah, kita coba lihat sini ya. Kelihatan kan adik-adik? Ya Pak. Nah, ini adik-adik harus paham betul. Ini kita mengalami sensus terakhir itu 2020. Oke. Nah, terus kalau ditanya, ada berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? Nah, jawabannya adalah 270 juta. Oke. Terus, kapan sensus sebelumnya? 2010. Nah, terus selama dalam jangka waktu 10 tahun dari 2010 ke 2020 itu mengalami ledakan penduduk kenaikan sebanyak 32,56 juta jiwa. Nah, berarti kan adik-adik bisa hitung. 270 juta dikurangi dengan 32,56 juta. Nah, berarti tahun 2010 penduduk Indonesia ada berapa? Nah, itu cirinya di sana. Nah, kemudian nih adik-adik di sini nih. Ini ada lingkaran ini, itu ada generasi milenial, ada Gen Z, ada post Gen Z, ada baby boomer, ada Gen X, ada presentasinya berapa gitu ya. Kemudian ada usia produktif, ada usia non produktif, persebarannya misalnya. Mana daerah yang paling banyak penduduknya? Antara Maluku Papua, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian ada presentasinya, terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Artinya adik-adik, coba Pak Rahmat nanya, lebih banyak penduduk laki-laki atau banyak penduduk perempuan dari data sensus penduduk tahun 2020 ini? Puan. Ayo, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Coba lihat ini. Jadi terdapat 102 penduduk laki-laki
untuk setiap 100 penduduk perempuan. Ya laki-laki berarti. Laki-laki lah ya. Cek rasionya Iya, laki-laki, bukan perempuan. Kan 102 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan ya. Nanti baca lagi ya. Gitu. Itu isu terbaru. Isu terbaru yang pasti nanti akan muncul di KSN atau di KSM ya. Karena itu tahun kemarin di KSN belum pernah dikeluarkan soalnya itu, yang sensus penduduk ya. Nah, ini pasti yang tahun ini akan muncul terkait tentang sensus penduduk itu. Persebarannya, rasionya, kenaikannya, bonus demografinya, apanya gitu ya. Oke adik-adik, semangat ya. Iya, siap Pak. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Tadi kan ke siswanya ya. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak ibu guru pembimbingnya. Ya, Bapak Ibu pendampingnya, pembimbingnya, karena ini kan nanti masih ada tahap berikutnya ya, maksudnya ada waktu berikutnya. Anak-anak itu sering ini aja, sering latihan soal-soal, materi-materi yang tadi saya sampaikan, isu-isu yang lebih aktual terkait bonus demografi, likuifaksi, comparative advantage, ASEAN, kemudian Uni Eropa. Nah, itu Bapak Ibu bisa tambahkan list materi-materi itu. Terus nanti boleh coba bikin soal sendiri Bapak Ibu ya, bikin soal sendiri, simulasi sendiri misalnya untuk anak-anak itu. Misalnya satu pertemuan tentang ASEAN, bikin soal 40 soal gitu ya. Itu terus nanti simulasi berikutnya, pertemuan berikutnya, misalnya seminggu 2 kali, bikin soal tentang kependudukan, demografi, bonus demografi, gitu kan. Terus soal berikutnya tentang ekonomi, tentang comparative advantage, tentang tawaran permintaan, gitu kan. Satu sesi berikutnya tentang sejarah satu sesi, gitu kan. Terus soal berikutnya tentang sosiologi, tentang interaksi, tentang masyarakat multikultural. Jadi paling tidak ada 4 paket latihan ya dari isu-isu yang aktual gitu ya, supaya anak-anak itu dia aware, karena ibu dan bapak persaingan itu kan nanti kan akan lebih selektif ya. Misalnya nanti itu daerah-daerah tertentu, misal di Pulau Jawa itu akan semakin fokus. Misalnya kayak DKI Jakarta, itu pasti Kemenag di DKI Jakarta akan berjuang maksimal gitu kan. Kemudian di Jawa Barat juga sama ya kan, dan Bapak Ibu yang di luar Jawa itu harus berjuang lebih maksimal lagi supaya anak-anaknya itu semangat latihan soal-soalnya. Jadi udah tahu variasi soalnya kan? Soal yang versi KSM begini, soal versi KSN Ibu dan Bapak bisa tahu gambarannya gimana gitu kan. Kalau yang KSN kan dia lebih arah akademik ya, substansi ya. Kalau yang KSM kan dia lebih terintegrasi, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada riwayat apanya gitu kan. Tapi esensinya Bapak Ibu harus paham, anak-anak itu harus paham soalnya. Dan tadi lebih isu-isu aktualnya. Hari ini misalnya kalau kita lihat itu soalnya itu ASEAN banyak tuh ya. ASEAN ada 5 atau 6 soal. Isu aktualnya Rohingya ya, Palestina tadi gitu ya. Itu kan di buku itu sebenarnya nggak ada yang kasus Rohingya itu kan. Nggak ada itu di Rohingya itu. Karena saya tahu itu ekspektasi dari penulis soal tuh agar anak-anak peserta itu dia harus menghadapi, harus aware dengan isu global. Palestina, Rohingya, Uighur, nanti kudeta militer di Myanmar. Kemarin ada soal bencana di Aceh. Nah, soal likuifaksi itu belum keluar ya. Nanti coba adik-adik baca likuifaksi yang Pak Rahmat kirim di chatroom ya. Supaya lebih siap menghadapi itunya ya, seperti itu. Saya kira itu Pak Hendra, sudah jam lebih dari 3 menit 30 ya. Terima kasih. Iya, siap Bapak. Terima kasih Pak Rahmat.
eh, masukannya bagi kita semua ya Bapak Ibu pembimbing dan adik-adik sekalian. Ini menjadi suatu masukan yang sangat berharga bagi kita semua karena untuk menghadapi KSN dan KSM ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari segalanya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung-ujung waktu ya, sudah 3 menit lebih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Pak Rahmat yang sudah membimbing kita dan memberikan masukan yang sangat banyak kepada kita. Insya Allah kita besok bertemu lagi ya Pak Rahmat ya. Ya, jam 1 ya. Jam 1 Bapak Ibu ya. 1 waktu Indonesia Barat. Ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Adik-adikku sekalian, para peserta bimbingan IPS, SMP, MTS, terima kasih atas kehadirannya yang sudah dengan luar biasa mengikuti dari pukul 12.30 ya sampai sekarang 3.30 lebih. Dan sekali lagi terima kasih Pak Rahmat, saya ucapkan mewakili Sama-sama. ya. Mudah-mudahan kita besok tidak ada masalah, tidak ada gangguan jaringan dan sebagainya. Akhir kata kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, Bapak Ibu semuanya. Kita jumpa lagi besok siang ya. Saya pamit. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu.